Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mainlah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu bersiaplah, kamu akan tersenyum bahagia menerima sesuatu yang istimewa ini. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Libra, kita mulai saja dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Kartu keempat. Di sini ada Five of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya Six of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Chariot. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Death. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, kamu akan tersenyum bahagia menerima sesuatu yang istimewa ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Death. Nah, di sini menggambarkan sepertinya kamu akan segera memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu dengan lebih baik lagi, dengan dirimu yang terbaik, serta dengan kemajuan-kemajuan dan peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Kenapa? Karena di sini tergambar ada hal-hal yang mungkin telah kamu akhiri. Ada peristiwa-peristiwa yang mungkin akan kamu tuntaskan dan kamu ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi yang mungkin di sini kamu akhiri dan kamu tuntaskan adalah masa-masa gagalmu, masa-masa sulitmu, dan kamu ganti dengan masa yang begitu terang, begitu cerah, bak disinari sinar terang oleh mentari dengan sesuatu hal kemajuan, peningkatan, dan mungkin kesejahteraan di dalam kehidupanmu. Nah, jadi di sini mungkin kamu beberapa waktu lalu sempat mengalami kegagalan di bidang pekerjaan ataupun di bidang bisnis dan usaha, dikarenakan mungkin ada situasi, mungkin ada lingkungan dan orang-orang yang mungkin pada saat itu tidak berpihak kepada dirimu. Mungkin pada saat itu selalu memberi energi negatif ke dalam kehidupanmu. Seperti ada kecurangan, seperti ada manipulasi, seperti ada persekongkolan-persekongkolan yang tidak baik yang dilakukan oleh lingkungan sehingga menyebabkan kerugian, menyebabkan keterpurukan untuk dirimu. Oke? Tetapi hal inilah yang kamu akhiri dan kamu tuntaskan. Kamu mulai tata dirimu dengan sangat baik. Kamu dimulai dengan dirimu sendiri. Kamu mampu maafkan mereka. Kamu coba akui kesalahan dan belajar dari kesalahanmu pada saat itu. Sehingga saat ini kamu lebih mampu berpikir lebih jernih dan terbuka, berprasangka baik, dan selalu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jadi sedikit demi sedikit, energi negatif dari lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarmu pada saat itu mampu kamu tepiskan, mampu kamu abaikan.
karena kamu telah bisa berprasangka baik dan berpikiran positif. Nah, dengan begitu, kamu akan mampu melakukan yang terbaik yang kamu bisa dengan lega, dengan tenang, bahkan dengan sepenuh hatimu. Sehingga kamu mulai bisa menata kembali pekerjaanmu. Menjalankan kembali bisnis dan usaha yang mungkin sempat mundur, yang mungkin sempat tidak berjalan dengan semestinya. Dan kamu mulai bisa menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada pada kehidupanmu secara tepat, secara bijaksana, dan secara baik, sehingga permasalahan-permasalahan itu bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Nah, inilah mungkin awal kebangkitan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Nah, setelah kamu bisa lepas dari lingkungan dan orang-orang yang mungkin toksik, yang mungkin manipulatif, ataupun mungkin selama ini penuh drama, penuh kebohongan, baik di bidang pekerjaan ataupun di bisnis dan usaha. Nah, sedikit demi sedikit kamu mulai bisa keluar dari situasi itu dan menemukan lingkungan dan orang-orang yang tepat. Sehingga kamu bertemu dengan lingkungan dan orang-orang yang tepat, dan di saat itulah kamu tunjukkan potensimu, kamu tunjukkan kemampuanmu, serta kamu lihatkan komitmen yang baik di dalam dirimu bahwa kamu bisa berkembang, bahwa kamu bisa melakukan sesuatu hal yang kamu kuasai, ya baik pekerjaan, baik bidang bisnis dan usaha, menjadi sesuatu yang sangat baik. Kamu tunjukkan kepada mereka ada hasil, ada kualitas dari setiap karya-karyamu. Nah, jadi hal inilah mungkin salah satu yang membuka kembali peluang, yang membawa kembali tawaran-tawaran dan kesempatan-kesempatan yang menjanjikan ke dalam kehidupanmu, sehingga kamu bisa memanfaatkannya dengan sangat baik dan berujung kepada peningkatan, perbaikan, dan kemajuan kembali di bidang finansial atau perekonomian. Makanya di sini tergambar kamu sedang memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu dengan versi terbaikmu, dengan yang terbaik yang kamu bisa untuk setiap kegiatanmu, serta dengan memperlakukan orang lain menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke, inilah mungkin salah satu hal yang akan membuat kamu tersenyum bahagia, yang akan membuat kamu semakin bersyukur dan berterima kasih atas hal yang menggembirakan ini, atas sesuatu yang sangat istimewa ini, karena kamu saat ini benar-benar telah berada di lingkungan yang tepat. Karena kamu telah bisa merubah kehidupanmu menjadi sebuah keberkahan dengan adanya peluang, kesempatan, dan kemajuan di dalam kehidupanmu kembali. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, inilah yang menjadikan kamu seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih tegar, dan jauh lebih mampu menerima dan mensyukuri setiap situasi dan keadaan apapun yang kamu dapati saat ini. Dengan artian kamu bisa menjadi lebih legowo, lebih berpengalaman, dan lebih bijaksana saat ini di dalam menghadapi kehidupanmu. Kartu ini menggambarkan masa lalu. Banyak cerita di masa lalumu. Banyak turun naik di dalam kehidupanmu. Tetapi hal inilah yang menjadi guru terbaikmu, tetapi situasi inilah yang bisa kamu jadikan pelajaran yang berharga di dalam kehidupanmu, sehingga saat ini kamu lebih tahu lingkungan yang bagaimana yang tepat untuk dirimu. Kamu lebih tahu orang-orang yang akan nantinya bekerja sama, berkolaborasi, ya, melakukan pekerjaan dengan kamu. Tentu kamu akan lebih tahu bagaimana tipe-tipe orang yang bisa bekerja sama ataupun yang tidak bisa bekerja sama. Nah, dari sini kamu menjadi lebih berpengalaman di dalam menyelesaikan setiap permasalahan, di dalam menyelesaikan setiap tekanan-tekanan pekerjaan, tekanan bisnis dan usaha yang nantinya akan kamu jalankan menjadi lebih baik. Nah, jadi sepertinya kamu telah belajar banyak dari masa lalu yang pernah kamu lewati selama ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, kenapa saat ini kamu mendapati lingkungan,
orang-orang yang bisa support, yang bisa percaya dan bisa menghargai dan menghormatimu saat ini. Dengan kata lain ada lingkungan yang tepat untuk dirimu saat ini. Karena kamu ingin selalu membahagiakan, selalu berbagi, selalu ingin berguna kepada orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Dan kamu tampak ingin selalu memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dan ingin selalu membahagiakan mereka. Makanya di kartu ini tergambar, ada beban yang berat di pundakmu. Ada tanggung jawab yang besar yang saat ini kamu emban, yang saat ini kamu pikul. Tetapi kamu mampu untuk mengatasinya, tetapi kamu ikhlas dan redo di dalam menjalaninya. Nah, di saat keikhlasan yang kamu lakukan inilah, di saat ikhlas yang kamu berikan untuk membahagiakan mereka, untuk memenuhi kebutuhan mereka, untuk membantu dan berbagi terhadap lingkungan dan orang-orang sekitar, makanya kehidupanmu saat ini seolah-olah diberkahi. Kehidupanmu seolah-olah dibuka kembali aura positifnya. Sehingga kamu banyak dapat pekerjaan, banyak dapat peluang, banyak dapat tawaran-tawaran bisnis dan usaha yang lebih menjanjikan daripada sebelumnya. Nah, dengan adanya perbaikan di bidang pekerjaan, bisnis, dan usaha, tentu ada perubahan di bidang finansial menjadi lebih baik dan lebih kokoh. Nah, hal inilah yang akan kamu manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi dan untuk lebih banyak berbagi kepada orang-orang dan lingkungan sekitarmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Yang ketiga, maaf. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, inilah keberuntungan. Akan ada keberuntungan di dalam kehidupanmu. Akan ada perubahan yang baik yang datang dengan cepat. Nah, inilah mungkin keberkahan. Inilah mungkin sebuah hasil ya dari kamu benar-benar ingin berjuang. Kamu benar-benar ingin menata dirimu. Dan kamu benar-benar telah mampu memaafkan siapa saja. Memaafkan kesalahanmu sendiri. Dan memaafkan situasi dan keadaan yang dulu mungkin sempat membuatmu terpuruk. Nah, dengan begitu, kamu lebih mampu melangkah dengan lega, berjuang dengan tenang, serta kamu mulai bisa memperbaiki setiap kegagalan, kemunduran yang pernah kamu rasakan selama ini. Nah, jadi seolah-olah ini juga mungkin sesuatu yang sangat istimewa di dalam kehidupanmu. Di mana banyak keberuntungan, banyak keberkahan yang kamu dapati saat ini dalam bentuk peluang, dalam bentuk kesempatan, dalam bentuk kemudahan dan support ya dari lingkungan mana saja, dari orang-orang yang mungkin tidak pernah kamu sangka-sangka selama ini. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini menggambarkan situasimu di masa lalu. Kenapa kamu sempat mengalami kegagalan, kemunduran, ya, kehilangan bisnis dan usaha, ya? Karena dulu banyak konflik, banyak pertentangan, banyak drama, ya, banyak persekongkolan yang tidak baik, ya, yang dilakukan untuk merugikan orang lain ataupun untuk merugikan dirimu pada saat itu. Nah, entah itu manipulasi, entah itu kebohongan, entah itu ketidakjujuran ya di dalam pekerjaan, di dalam bisnis dan usaha sehingga benar-benar membuatmu terpuruk pada saat itu. Nah, tetapi hal inilah yang menjadikan kamu lebih bijaksana, yang menjadikan kamu lebih mampu menjadi versi terbaikmu saat ini, serta kamu lebih mampu menilai dan memilih lingkungan yang tepat, orang-orang yang tepat, untuk bekerja sama, untuk berkolaborasi, untuk mencapai suatu tujuan secara bersama-sama menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, jadi kamu dengan kata lain lebih berpengalaman di dalam memilih teamwork, di dalam memilih orang-orang yang nantinya akan melakukan pekerjaan, akan mewujudkan tujuan secara bersama-sama yang menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi kamu telah mampu merubah situasi yang bisa dikatakan kacau,
situasi yang tidak berpihak kepada kehidupanmu, ke arah situasi yang lebih tenang, yang lebih mampu kamu kendalikan, dan ke arah situasi yang mungkin lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, jadi di sini kamu telah mampu menuntun kehidupanmu ke arah yang tentunya lebih mampu kamu kendalikan, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkembang daripada sebelumnya, dengan pengalaman yang ada, dengan pelajaran-pelajaran yang berharga yang pernah kamu dapati selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini juga menggambarkan perjalanan hidupmu, ya. Perjalanan hidupmu memang penuh liku-liku. Tetapi bagaimana kamu mengendalikan diri, tetapi kamu bagaimana mengatasi setiap permasalahan, bagaimana kamu mengatasi setiap pekerjaan, bisnis, dan usaha yang mungkin tidak berjalan dengan semestinya pada saat itu, sehingga saat ini kamu lebih mampu membawa kemajuan, membawa peningkatan di setiap sektor kehidupanmu. Permasalahan-permasalahan mulai selesai. Pekerjaan, bisnis yang tertunda mulai mampu kamu bawa kemajuan kembali, kamu bawa ke arah kesuksesan kembali. Nah, ini berkat pengendalian diri yang baik yang ada di dalam dirimu saat ini. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra akan mampu banyak berterima kasih dan bersyukur karena kamu akan segera tersenyum bahagia ya, mendapat sesuatu, mendapat kabar yang sangat istimewa ini, yaitu ada kemajuan dan peningkatan di dalam kehidupanmu, dan tentunya akan ada kebahagiaan lagi untuk dirimu dan untuk orang-orang di sekitarmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.